Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang langkah menghitung minggu efektif. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum Part 2 dengan dosen pengampu Bapak Adrianus Nababan MPD. Dalam kelompok ini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nama saya Rukrani Altuba. Dan nama saya Hilnostia. Dan perkenalkan, nama saya Marina Octavian Putani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dari minggu efektif dan tidak efektif. Minggu efektif ialah jumlah minggu yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran setiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Setiap semester tentunya minggu efektif akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kalender tahun berjalan. Sedangkan minggu tidak efektif ialah jumlah minggu yang dipergunakan di luar kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Contohnya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, libur sekolah, cuti, dan lain-lain. baiklah yang kedua saya akan menjawab tentang kegunaan ataupun manfaat menghitung minggu efektif. Adapun kegunaan atau manfaat menghitung minggu efektif adalah yang pertama, kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun. Yang kedua, untuk mengetahui hari dan minggu efektif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman bagi para pendidik dan juga pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan ataupun prota dan juga proses ataupun program semester. Yang kelima, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam penyusunan RPP. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya, saya dan kawan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dan pertanyaannya ialah, bagaimana langkah-langkah cara menghitung minggu efektif dengan benar? Yang pertama, sediakan kalender pendidikan. Yang kedua, menghitung jumlah minggu. Yang ketiga, menentukan beberapa minggu efektif dan tidak efektif. Dan berikut ini penjabaran langkah-langkah menghitung minggu efektif. Yang pertama, siapkan kalender pendidikan. Langkah awal dalam menghitung jumlah minggu efektif adalah perlu kita sediakan kalender pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Biasanya kalender pendidikan ini dikeluarkan oleh dinas di mana satuan kerja kita berada. Di awal pertama yang harus kita siapkan dalam menghitung minggu efektif ialah kalender pendidikan. Merupakan pedoman baik untuk menyusun program pembelajaran maupun program-program yang lainnya. Jadi, dengan demikian perlu kita siapkan kalender pendidikan yang terbaru yang dapat dari pemerintah. Dan yang perlu kita ingat, kalender pendidikan tidak bisa buat sendiri oleh kita, melainkan dibuat oleh pemerintah. Dan selanjutnya dijawab oleh teman saya yang bernama Hilna Ospia. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 3, yang dimana langkah yang kedua adalah menghitung jumlah minggu. Nah, di dalam menghitung jumlah minggu, kita harus menghitung jumlah minggu di dalam 1 bulan, yang dimulai dari awal bulan 7 sampai bulan Desember atau disebut dengan semester ganjil. Nah, kemudian kita hitung lagi jumlah seluruh pekan dalam bulan Januari sampai bulan Juni. Bulan Juni itu disebut dengan semester genap atau semester 2. Nah, yang harus diingat di situ adalah kita harus menghitung jumlah minggu atau tetap menghitung jumlah minggu meskipun di dalam kalender pendidikan terdapat tanggal merah ataupun keterangan libur lainnya. Nah, yang paling penting intinya diingat di sini adalah jika di dalam 1 minggu kurang dari 4 hari, maka itu tidak akan disebut jumlah minggu. Dan yang selanjutnya,
Dan langkah yang terakhir ini adalah untuk menghitung minggu efektif dan tidak efektif. Di dalam menghitung minggu efektif, kita tahu bahwa di dalam satu minggu ada 6 hari yang efektif. Jika kurang dari 3 hari, maka itu tidak akan disebut minggu efektif. Nah, untuk menghitung minggu tidak efektif, gampang. Ketika kita sudah ketahui minggu efektifnya dalam 1 bulan berapa, maka kita tinggal menggunakan rumus pengurangan